Sulaiman dari Mbah Sunan Gunung Jati. Maka wajar kalau Abuya Gufron ketika meluruskan Mufarraqah NU di Jombang, beliau datang ke Sidogiri, ternyata ada trah sama-sama dari keturunan Sunan Gunung Jati. Makanya berani untuk tabayun. Loh, ini loh ulama gentleman. Jangan hanya diam aja. Ketika umat ini, kata Kiai Nartib ini, merasa kebingungan di bawah antara yang hak dan yang batil, antara yang bayin dan yang bohong, ini perlu dijawab. Siapa yang tergugat? Ngomong, kamu nggak bisu, kamu nggak bodoh. Ngomong, bicara. Bukankah engkau dijadikan ketua orang sedunia? Ngurusi masalah Nusantara saja sudah tidak becus, berarti kamu bukanlah Nusantara. Jangan dibiarkan ini Nusantara. Tidak akan ada efeknya bagi mereka yang cuek, tapi bagi mereka yang teliti ini akan menimbulkan percikan-percikan kebencian. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tabayun. Kalau kami berani menyampaikan begini kepada PBNU, kami sudah sampaikan, Kiai, melalui sekretaris Katib Suriah. Bagaimana polemik ini, Kiai? Jangan sampai nanti di bawah ini saling cakar-mencakar. Gejolak ini harus ditangani dengan serius. Karena apa? Negara ini tidak berdiri dengan kaki sebelah, dengan satu kaki, tapi negara ini disonggoh oleh berjuta-juta kaki dan berjuta-juta intelektual. Ini perlu dijawab. Monggo. Supaya apa? Supaya tidak menjadi kembang api kebencian. Kalau kita menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, apa yang di dalam kitab itu, kita dianggap menyerang. Ngapain lu beli kitab? Ngapain kitab itu ditulis? Udah bakar aja kitab-kitab itu. Berarti Indonesia sudah tidak butuh kitab, tidak butuh ilmu. Ulama Indonesia sudah tidak mau berpegang teguh kepada ulama. Kalau ada yang bikin isu sara, pasti saya nggak diam. Ya, apa yang ngajarin? Untuk bentur-benturin antara habaib dan kiai, siapa yang ngajarin? Apa kamu lebih percaya orang-orang yang baru muncul hari ini yang mengaku Kiai Haji, yang mengaku zuriat Wali Songo, daripada Romo Yai Akil Siraj, mantan ketua umum PBNU? Apa kamu tidak lupa apa dawuhnya Gus Baha? Apa kamu tidak mengiyakan apa yang disampaikan oleh Romo Yai Maimun Zubair, Gus Dur? Kenapa ulama-ulamamu yang sepuh-sepuh, yang sohih, yang sangat alim, kamu kesampingkan, kamu lebih percaya dengan yang katanya Kiai Haji yang baru-baru sekarang muncul? Wih, nggak boleh. Kita itu orang Nahdlatul Ulama, kita warga nadiyin, kita sudah diajarkan, kita harus bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kita jaga toleransi dengan baik. Ini orang-orang yang mengatasnamakan pribumi, yang mengatasnamakan zuriat Wali Songo, sudah tes DNA apa belum? Ini penipu semua yang bilang keturunannya Trah Kerajaan Keraton Jogja, keturunannya Wali Songo. Ini penipu semua, saya tahu. Saya kasih tahu kalian. Penipu, udah tes DNA belum? Silsilahnya nyampe mana? Ada referensi yang valid tidak? Kalau toh seandainya ia tersambung, akhlaknya jangan dicontoh. Kenapa? Kerjaannya caci maki, fitnah, tapi nggak bisa buktiin. Pecundang nggak pecundang. Betul nggak?
Orang kalau benar tidak akan pernah takut menghadapi siapapun. Contohnya saya tantang kalian semua. Orang-orang yang ngaku sebagai zuriat Wali Songo. Saya tantang kalian untuk pembuktian. Entah itu tentang nasab atau kuburan palsu. Gak usah cuma nyemeng, framing-framing, nanti disebarkan sama konten-konten kreator yang saat ini sudah rungkat. Sudah gak rame, udah gak asik. Ya enggak? Mana buktinya? Nggak ada dan nggak terbukti sama sekali. Betul. Ya. Orang kalau benar itu nggak akan pernah takut berbicara. Saya serasis-rasisnya berbicara, kadang-kadang keras berbicara, tetapi menyelipkan sebuah pesan moral kebenaran. Karena yang kita bahas adalah asas kebenaran. Bukan asas-asas nyari pembenaran, bukan. Ayo, kiai-kiai pernah ngajari kita saat ini meyahudi-yahudikan orang. Mereka teriak-teriak radikal, otaknya sendiri radikal. Anda tahu tidak radikal itu salah satunya seperti apa contohnya? Radikal itu ketika berbeda paham lalu halalkan darahnya. Ya itu radikal, sama halnya. Ketika ngelihat Habib dia merasa jijik, dia merasa harus memusuhi. Itu juga radikal. Kita tidak memejamkan mata kok. Kita nggak merem ketika ada oknum Habib. Tapi oknumnya aja. Kalau kamu pukul rata, sakit otakmu. Apa bedanya kalau pribumi ada orang yang maling, nanti dicap orang pribumi itu maling semua. Ya nggak ada apa-apa bedanya dengan begitu. Nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Habib Lutfi kamu framing-framing. Saya hadiahi mobil 1 unit, saya fasilitasi, saya ongkosin, saya siapin hotel sampai hari ini. Cangkeman to, dobol kuro, gatel cangkeme. Mana? Bolama balawi, bolama balawi, bolama balawi, sampai rungkat pikiranmu, sampai mau makan aja inget balawi. Lu kan mau kentir ngono kuwi. Benar itu butuh fakta. Jangan kamu sok-sok bersuara, tetapi kamu sendiri masih hanya ikut-ikutan. Nggak ngerti kebenarannya seperti apa. Contoh, dulu rame viral, ya kan? Tentang makom Sumo Diningrat. Wah, nanti dikaitkan dengan ini keraton Yogyakarta yang katanya dibalawikan. Hoax. Ini penipu semua yang framing-framing. Tidak ada yang pernah merubah leluhur keraton Yogyakarta. Nggak ada. Kalau seandainya keraton Yogyakarta punya seorang putri, salah satu seorang putri dari keraton dari Trah Hamengkubuwono ada yang menikah, salah satunya orang Balawi, memang ada sejarahnya. Ada. Ya, itu Habib Hasan bin Toha. Ketika menjadi menantunya dari keraton Yogyakarta dikasih gelar lah Tumenggong, Raden Tumenggong Sumo Diningrat. Goreng seolah-olah bayu dibalawikan, Jogja dibalawikan, iki mau kenter-kenter gitu loh. Ini pelaku-pelaku perkenteran semua. Diminta buktinya pada ngumpet. Nggak berani dia berurusan sama saya. Beraninya cuma dancuk-dancuan sama yang bodoh-bodoh begitu. Memframing orang-orang awam supaya percaya dengan celotehnya. Siapa yang ngajarin kamu untuk mengadu domba antara ulama dan habaib? Nggak boleh. Kalau kamu mau nggak suka dengan si Bahar, sikat aja Bahar. Sama seperti yang saya lakukan dulu. Kamu nggak suka sama Rizik ketika provokasi, lawan aja. Kanter bagaimana caranya. Kamu belum bahas itu oknum-oknum Habib. Ya, saya itu sudah perang sendiri tanpa kamu bela. Siapa itu yang ngaku Wali Songo itu? Saya itu udah berjuang sendiri. Pertaruhannya nyawa, dikeroyok, mau didatengin FPI udah berapa kali saya. Ditewak sama orang-orang FPI udah berapa kali saya. Dan kamu belum pada lahir. Di medsos maksudnya. Jangan ngajarin saya. Kamu ngajarin saya untuk memberantas oknum habaib, sama dengan kamu mengajari saya untuk mengajari bebek berenang. Kalau kamu nggak suka sama oknumnya, ya oknumnya aja. Dulu saya bilang apa seperti itu.
Lalu kamu cap saya sebagai orang Balawi, bahkan nama saya diganti sebagai Arya bin Yahya. Aku seneng, asik. Akhirnya pada kualat gak? Lu kualat semuanya. Kamu dolim sama saya, urusannya sama Allah. Kamu dolim sama saya, urusannya sama Allah. Wah, aku apa adanya kalau ngomong. Aku nek wani-wani kok, nek rawani. Nek kowe wani karo aku, yuk ketemu karo aku. Ora sakaken cangkem ning medsos. Ngono lho. Wong bener kuwi mesti wani. Menang enggak? Saya selalu menang, alhamdulillah. Sunnahnya Rasulullah. Rasulullah itu jihad, menang. Hari ini teriak-teriak jihad. Jihad tapi kok kalah? Rasulullah ketika melawan kafir Quraisy saat perang Badar, menang tidak? Menang. Nah, itu Rasulullah. Kalau kamu namanya jihad berjuang kok kalah terus, introspeksi. Mungkin jalanmu yang salah. Mana? Kamu ngerusak marwah Wali Songo, tai kucing. Kamu ngerusak marwah Wali Songo, mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan Wali Songo. Ngerusak sejatinya kamu itu, akhlakmu tidak mencerminkan. Aku tahu kamu itu kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Tahu. Terbukti tidak terbukti. Rungkat tidak rungkat. Makam palsu itu benar ada ya Gus? Ada makam palsu. Tetapi tentang makam palsu yang digoreng beserta kajian-kajian Kiai Imad dan ada makam-makam itu hoax. Sampai detik ini tidak ada yang namanya pembuktian makam palsu. Walaupun saya hadiahi mobil 1 unit. Tidak ada sampai hari ini. Hoax. Gak ada yang berani ketemu dengan saya karena takut. Karena takut kebongkar pola-polanya. Pola propagandanya. Ya. Aku dicap sebagai orang yang pelin-pelan, bodoh. Aku dicap sebagai pengkhianat, bodoh. Saya berkhianat kepada kelompok-kelompok maling, tidak masalah. Tidak masalah. Aman ya mental ya? Aman nggak mental? Kita itu kalau mau berbicara di media sosial dengan mengedepankan asas kebenaran, insya Allah selamat, rezekimu akeh, duitmu akeh. Kamu nggak pontang-panting nyari duit di YouTube saja, rezeki datang sendiri, Allah kasih berkah tuh. Wes to manut aku, penak-penak, menang-menang, ya. Makam palsu itu kenyataan. Loh, aku itu sudah 1000 kali ngomong sama kamu, cuman karena kamu itu ngomongnya nasab sama kuburan, idiot, nggak masuk. Sudah bilang, kalau ada kenyataan, dibuktikan. Dibuktikan gitu loh. Mana makam palsunya? Sudah digali belum? Kayak yang sudah-sudah itu loh yang masuk TV. Makam palsu itu kasus dari dulu tuh banyak. Sampai masuk TV. Yang jadi masalah ini mana makam palsunya? Gak ada sampai hari ini. Anda dibohongi. Yang aja lajak gelut wae Gus. Nggak berani dia gelut karo aku. Wong kene iki wong sekti kok. Kalau dulu itu khilafah. Khilafah, sekarang ngaku pribumi. Sekarang ngaku Wali Songo, biar aman. Biar aman. Kalian orang muslim yang asli, kalian orang pribumi yang asli, jangan pernah sudi kalian diadu domba. Sejatinya mereka ingin merusak marwah Wali Songo. Ingat saudaraku, kalau ada orang-orang yang ngaku keturunannya Wali Songo, suruh tes DNA. Terahnya dia sampai kemana? Nanti disuruh tes DNA, hologramnya Cina, keturunannya Samohong sama Jackie Chan. Ini loh kadang-kadang. Makanya orang Indonesia, orang Muslim harus smart. Mulai sekarang harus smart. Jangan silau dengan nasab. Siapapun mau nasabnya ia terhadap anjing sekalipun, kalau dia orang baik, kita hormati, kita muliakan. Walaupun nasabnya kepada anjing sekalipun. Kalau dia baik, dia memanusiakan manusia, kita hormati, kita cintai, kita ikuti kebaikan-kebaikannya itu.
Gak usah orang Muslim Indonesia, gak usah mau dibodohi, gak usah silau dengan hal-hal nasab. Gak penting. Berguru cari sanad yang jelas keilmuannya. Ya. Cocok? Hei. Halo, cocok nggak? Wis to manut aku penak-penak. Halo? Halo? Siapapun yang bahas nasab mulai hari ini, closing, tutup. Minta pembuktian, nggak usah kucing-kucingan. Barokah doa makasih ya. Kapan kita diajarkan untuk mencaci maki para habaib? Kalau terhadap oknum masih mantap-mantap saja, nggak masalah. Kita luruskan bareng-bareng. Lah kalau kamu adu domba seolah-olah antara ulama dengan kiai dengan habaib, kamu adu, kamu banding-bandingkan. Ini ajaran siapa? Ulama-ulama sesepuh kita nggak ngajarin seperti itu. Ya? Kalau ada pengajian-pengajian seperti itu, turunkan dari panggung. Kalau kalian kalah, konfirmasi sama saya. Saya bantu. Jangan takut menghadapi kelompok. Itu kelompok-kelompok minoritas kok. Kelompok-kelompok itu minoritas, ketemu orang itu takut. Mau bikin acara aja takut. Jangankan lewat ada Habib saja di panggung takut. Tapi kalau di medsos teriak-teriaknya anti habaib. Apa-apaan? Gak usah jadi pecundang. Dong Bona. Dong. Masuk Bona. Nek panas kalungan kulkas. Pecundang-pecundang itu sudah kebiasaan gitu loh. Sok-sok memiliki kebenaran suruh membuktikan kebenaran itu nggak ada. Ya? Halo? Halo? Nggak boleh. Kita sebagai orang muslim, kita ketika belajar memiliki sanad keilmuan jelas. Kita punya kiai, kita punya para alim. Ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa para habaib di Indonesia juga banyak sekali melakukan sesuatu hal yang positif. Bersolawat bersama-sama, isi pengajian panggung untuk kebaikan. Apa? Nanti kamu stigmakan lagi negatif. Dia mah dawir. Sejak kapan urusan agama nggak dawir? Kalau tidak ada yang namanya infak, tidak ada bisaroh, bagaimana namanya dakwah keagamaan ini bisa berjalan? Tentu semuanya itu butuh biaya. Kamu pikir kalau jalan dari Semarang ke Jakarta itu diundang untuk pengajian pakai air, pakai ontak yang cukup dikasih makan rumput? Sekarang kamu sudah aneh-aneh menstigmakan sebuah bisaroh sebagai apa? Pendawiran. Kamu lama-lama ingin merusak tatanan. Ya, infak, sedekah, bisaroh, ini kamu rubah seolah-olah itu sebagai pendawiran supaya apa? Umat Islam mau diajarkan supaya antipati terhadap hal-hal amal jariah, infak dan lain sebagainya. Apa-apaan sih yang ngajarin itu siapa? Utakmu serungkat, Masya Allah. Gus mau nanya, menurut Gus Maguni itu gimana Gus? Wah itu waduh sudah diproses itu, sudah diproses. Kita kemarin sudah melakukan itu secara tertulis. Kita sudah minta itu untuk Mabes Polri itu segera menangani itu. Sudah. Ya. Bahar ceramah pakai pedang, itu orang-orang stres itu yang kayak si Bahar itu, oknum-oknum memang merusak marwah habaib. Ya. Memang nggak bener yang kayak begitu. Tapi jangan pernah ketika ada satu oknum semuanya dipukul rata, itu nggak boleh. Nggak boleh, dosa. Ya. Yang ngajari laskar mimpi Gus, laskar kalau kumpulan RT kayak begitu, nggak jelas. Ya. Buat apa dibangun laskar kalau memecah belah? Laskar NKRI anti terhadap orang-orang yang buat sara seperti itu. Kalau ada tendang dia, jangan boleh masuk. Kita nggak gila pengikut, ya.
Buat apa bangun organisasi kalau organisasi hanya untuk memecah belah? Ya. Laskar-laskar sudah pada bubar rungkat begitu pada kualat kok masih nggak sadar. Laskar mimpi. Ya. Kayak begitu tuh nggak bener, jangan diikutin saudara ya. Kasihan saya. Sudah kita fokus meniti ke urusan masa depan, bukan kita mau dibodohi untuk ditarik ke urusan ke belakang. Bahas nasab itu urusan ratusan tahun yang lalu. Kita harusnya maju ke masa depan, kita malah diajak kembali kepada masa lalu. Kan stres. Ada yang tes DNA itu langsung ke Nabi? Nggak ada. Tes DNA itu hanya 6 generasi bisa dilakukan. Hari ini orang pada sok-sokan tahu tentang tes DNA. Bisa sampai hari ini kita tes DNA darah kita, bisa bisa tahu sampai dengan keturunan Nabi atau bukan. Ini adalah pembodohan publik. Tidak ada yang namanya tes DNA bisa seperti itu. Kamu dibodohi. Aneh-aneh saja. Ya. Gak boleh kayak begitu. Sadarlah mulai hari ini. Ayo kita tata bersama-sama untuk persatuan. Ini musim mau pilpres. Di situ banyak yang namanya hoax, banyak yang namanya pola-pola perpecahan. Kita harus cegah itu kelompok-kelompok itu. Bukan malah didukung. Tiap malam, tiap siang, sore hanya ingatnya nasab sama kuburan palsu. Yang teriak-teriak mereka mengaku sebagai orang pribumi. Sebelah itu darahnya saya pengen tahu, disembelih aja dulu. Sok-sokan teriak-teriak tes DNA, dirinya sendiri aja nggak dites DNA. Bisa-bisa anaknya kera. Kita ini adalah manusia yang terselamatkan, keturunan orang yang terselamatkan, yang mendapat rahmat dari Allah. Terselamatkan dari apa? Dari perahunya Nabi Nuh. Kita adalah keturunan. Kita semua keturunan Nabi. Nggak usah ribet siapa cucu Nabi. Kita semua itu cucu Nabi. Udah. Rebutan kok rebutan nasab. Mending kalau rebutan purel. Masih bisa ditelanjangi, masih bisa dinikmati. Ini rebutan nasab. Teriak-teriak dawir, ujung-ujungnya dawir. Apa-apaan? Panas, kalungan kulkas. Ya. Donasi kemana Gus? Alhamdulillah kemarin acara deklarasi akbar Laskar NKRI untung kemarin 700 juta. Proposal kami buat pembiayaan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut habis 965 juta. Tembus sampai dengan 1,6 M. Untung saya banyak. Saya merdeka, punya duit banyak. Keren nggak? Panas, kalungan kulkas. Gitu caranya. Itu namanya berkah daripada kegiatan apa yang kita lakukan. Bisa nggak kamu lakukan itu? Dawir masih 20.000, 7,5 juta kayak si Kori aja sombong. Nggak usah repot-repot, dawir itu yang gede sekalian. Bagi Gus, kemarin saya udah bagi-bagi kan di netizen juga udah saya bagi-bagi kemarin. Berapa itu? Udah banyak saya bagi-bagikan. Yang pasti Mbak Alawi bukan keturunan Nabi. Ya sudah, anggap aja kalau begitu keturunan kera. Kalau kamu sudah meyakini bahwa Habaib itu keturunan kera, silakan kamu tidur yang nyaman. Kamu sudah tahu nggak percaya kalau dia keturunan Nabi, masa siang malam kamu berpikir hampir 1 tahun hanya mikirin Habib nggak keturunan Nabi, Habib nggak keturunan Nabi. Kasihan otakmu mas, sudah cukup. Kamu boleh percaya, kamu boleh nggak percaya. Artinya kalau kamu nggak percaya, nggak usah kamu bikin sara. Aku juga nggak percaya kalau kamu itu anaknya kandung ibu kamu. Bisa aja kamu ketuker. Bisa aja kamu anak haram. Kan bisa jadi om saya namanya juga nggak percaya. Enggak? Gitulah. Gitu. Bagi cuma 10.000 Gus.
Kemarin juga itu Purel Mojopeot juga sudah saya sawer kan, daripada dia goyang-goyang sampai pagi dia dapatnya sedikit. Saya transfer berapa kali kemarin? Ya 10.000, 15.000. Dia japri saya, komplain dia. Oh Arya, kamu menghina saya. Loh itu hargamu. Aku bukannya menghina. Memang kelasmu segitu. Lo dapat saweran 50.000 aja di posting-posting kok. Ya gak? Ya memang hargamu segitu gitu loh. Aku kemarin ngaji ngisi sama Gus Miftah sampai disindir kan nggak enak. Wah udah nenek-nenek katanya, susunya udah kadaluarsa. Wong Tigos Mojokerto kata Gus Miftah. Lo kan berarti tahu, Gus Miftah itu tahu gitu loh. Tahu, dia seneng itu bisa pansos tuh. Ngaji bareng aku kemarin dibully kurang ajar. Gara-gara si Purel Mojopeot. Lo Nia, aku belum ditransfer. Azizah nanti WA saja lah, gak usah di sini. Saya itu kemarin acara deklarasi untung 700 juta. Gitu loh caranya. Mobil saya banyak, beli lagi saya. Jangan kayak orang susah itu. Saya beli mobil banyak tuh. Tuh lihat, saya parkir semua di depan tuh. Tuh berjejer itu mobil saya itu. Lihat. Berjejer, belum yang parkir di sebelah sana. Gitu caranya. Ya sayang ya. Wah, joget-joget nyari saweran 100.000 diriwangi, gibah sana gibah sini, habis itu diposting. Kasihan banget hidupmu. Panas Gus, panas yo kalungan kulkas. Saya lo beli mobil baru lagi. Iya. Loh, coba pamer Gus. Nggak apa-apa, saya harus pamer. Nggak apa-apa, saya harus pamer. Itu loh orang-orang yang bicaranya suka donasi, ribut masalah donasi, ribut masalah dawir. Dawirmu nggak sukses, donasimu juga nggak sukses. Aku loh udah sukses, dawir dapat banyak. Panas yo kalungan kulkas. Ya. Cemani menengok ya, suampluk tenan. Halo Om, halo Nabil. Hidupmu kan memang dari donasi Gus. Udah masalah. Yang penting kaya daripada kamu. Orang mau donasi sama kamu nggak percaya. Iso wae cangkeme. Ya. Cas nggak? Masuk nggak? Masuk. Halo. Masuk nggak? Halo. Halo. Masuk. Masuk nggak? Masuk Gus, masuk ya. Oke, masuk. Masuk nggak? Ada yang panas? Panas nggak? Duar dawir, dapat saweran 100.000 diposting. Aku kemarin habis 100 juta sama aku Purel. Happy, foya-foya, ya kan? Bisa nggak kamu kayak begitu? Nggak bisa. Masuk nggak? Masuk, Pol. Duit donasi kok bangga mikir, dikira Allah nggak tahukah kalau salah menggunakan ada pertanggungjawaban. Ya salah kan menurut kamu. Kalau menurutku bener, ya bener aja. Kamu itu tahu salah dan benar itu kalau di YouTube saja. Terus habis itu kamu bully sana, bully sini. Kamu harus dikasih pelajaran. Dengan seperti ini kamu mendapatkan pelajaran. Gitulah. Kamu hina-hina habaib, dawir, donasi, kiai, dawir, donasi. Dirimu sendiri susah, nggak ada manfaatnya, mental miskin. Buat apa? Ya nggak? Panas Gus, nggak punya kulkas, piye Gus solusinya? Enggak tak tukono ya sing 2 pintu ya. Tapi aja ngomong-ngomong. Lah kan kamu yang suka bully dari dulu, kan aku suka. Kalau aku suka dibully nggak apa-apa, seneng karena bulian itu sebuah vitamin buat saya, aman pokoknya, cocok. Ya, gak usah lah bicara-bicara. Mulai hari ini, kalau ada orang yang membahas nasab, yang membahas itu suruh tes DNA, dia itu kemana jalurnya.
Kalau ada orang yang bilang kuburan palsu, itu orang yang bikin konten tentang kuburan palsu. Mana kuburannya? Tanya yang jelas. Sudah dibuktikan apa belum? Masuk PK? Masuk. Paham? Halo? Paham? Halo? Paham nggak? Jangan mau kita dibodohi. Jangan mau kita didoktrin-doktrin hanya gara-gara konten. Konten YouTube itu kalau nggak bikin kontroversi, kalau nggak hoax, nggak laku. Ya? Mereka nari sebuah alur yang kira-kira bisa kontroversi, bisa menari, biar bagikan sama orang. Orang itu menjadi suka, menjadi menggebu-gebu, menjadi emosi. Habis itu dia dibagikan, dia sukanya begitu. Halo, betul nggak? Hah? Masuk. Ya jangan mau didoktrin yang kayak begitu. Mulai sekarang sikat kelompok-kelompok yang seperti itu. Sikat. Ya. Nggak ada kiai ataupun ulama, nggak ada yang isinya hanya buat konten. Kiai ulama ngajarin santri. Itu yang betul. Bukan ngonten bikin sara sana sini. Sebut si fulan ini, si fulan itu, si fulan ini. Kayak nggak ngerti dosa aja. Kayak begitu ngaku kiai. Saya aja dicium tangan aja malu, tahu diri saya. Orang ada gelarnya kiai haji lah, inilah. Kerjaannya bikin sara, bikin ujaran-ujaran kebencian. Sebut si fulan ini, si fulan itu. Dalam agama mana yang namanya tabayun? Nggak ada tabayun. Apa dia menjalankan syariat atau enggak itu? Mereka nggak menjalankan syariat Islam itu, orang-orang itu. Ya? Halo, paham? Paham nggak? Halo, paham? Jangan ditonton bila perlu channel-channel yang seperti itu. Ya, kenapa? Nanti kecanduan. Oh, dia merasa asik nih nonton video-video yang bikin provokasi nih. Sesungguhnya mereka itu dimanfaatkan sama agen-agen propaganda. Halo, paham? Ya, jangan. Gak ada ulama kiai kayak begitu. Apalagi mengatasnamakan wali songo. Tai, nggak ada yang kayak begitu. Ya, halo, paham ya? Tidak ada orang yang mengatasnamakan sebagai zuriat wali songo tapi mulutnya kayak anjing. Caci maki sana, caci maki sini. Dia tidak bisa memanusiakan manusia. Harusnya ada Gus Zaini, ada Gus Sani. Itu para konten aktivis dedikasi keagamaan tuh. Orang yang paham, yang bisa ngaji itu. Ada Gus Sani Oye, ada Gus Zaini. Jadikan contoh ketika mengkritik harus seperti apa. Tidak menghilangkan rasa hormatnya kepada siapapun, entah itu lawannya sekalipun. Ia tetap menghormati siapapun ia yang menjadi rivalnya. Gitu dong. Masa kalah sama orang-orang yang mengatasnamakan santri? Katanya kiai. Hah? Halo, paham? Paham enggak? Siapa ini Luis? Assalamualaikum. Manusia-manusia yang gak setuju dengan Gus Arya orang sangat-sangat aneh tapi nyata. Simak yang baik saudaraku, hilangin dulu rasa ketidaksukaan pikiranmu. Trim Gus. Oh iya, sebaik apapun kita menyelipkan sebuah pesan moral, ketika tidak dianggap saya mewakili pahamnya, saya mewakili hati nuraninya, udah pukul aja, habis si Arya segala macam. Ya wali medsos bos, senggol dong. Halo, senggol dong. Apaan itu? Apa yang ngajarin kamu kayak begitu? Halo, paham? Kebiasaan kerjaannya cuman caci maki, bikin sara. Gimana dengan Habib Toha Gus? Siapa yang keberatan dengan Habib Hasan bin Toha? Siapa? Ayo datang tabayun. Saya luruskan nanti otakmu.
Habib Hasan bin Toha itu adalah dari Ba'alawi. Kebetulan menikahi seorang putri dari keraton Yogyakarta. Maka ketika sudah menjadi menantu keraton Yogyakarta, mendapatlah gelar namanya Raden Tumenggung Sumodiningrat. Ya. Itu adalah sebutan gelar di keraton. Kenapa ada yang komplain? Kenapa kok bisa ada makam Sumodiningrat? Kenapa ada makam Sumodiningrat sudah diresmikan ada kekancingan dari keraton Jogja? Siapa yang mau membantah? Bawa datanya, bawa buktinya. Gitu. Jangan semua orang ngaku-ngaku gue loh terah dari Hamengkubuwono kesekian. Tai kucing. Tujuannya hanya untuk memframing Habib Lutfi begini, membunuh karakternya Habib Lutfi. Siapa yang ngajarin kayak begitu? Pansosmu itu tanggung. Ya. Sampai hari ini Habib Lutfi itu juga sebagai petugas di keraton Yogyakarta. Dibayar 700.000 sebulan. Saya kasih tahu kamu. Wah, aku terah Hamengkubuwono, tai kucing. Suruh tes DNA dulu yang mengaku terahnya keraton Yogyakarta. Ya. Halo, paham? Panas kalungan kulkas. Ya. Yang panas kalungan kulkas, bos. Golek duit kabeh, betul. Kasih tai ngasu Gus, ya kayak kowe, memang tai ngasu ah. Udah pada sadar belum? Halo. Sudah pada sadar belum? Halo. Kalian dimanfaatkan, halo. Siapapun yang bahas nasab, halo. Jangan kucing-kucingan, halo. Suruh tanggung jawab, ayo diskusi. Gitu. Jangan lari-lari. Ngisin-ngisini. Ya. Jangan mau kita dipecah belah hanya gara-gara nasab, hanya kuburan. Kita akhirnya apa? Kita akhirnya suladab sama ulama, sama habaib. Habaib itu juga bagian daripada al-ulama warasatul anbiya. Sama. Baik, bacotan lu nggak laku, nggak apa-apa. Setidaknya banyak orang yang sadar, yang tidak ego. Yang terpenting apa? Ada beberapa orang yang membuat egonya mau mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Wah, aku sebagai Muhyiddin Wali Songo, kamu aja kayak pecundang, ketemu orang aja takut. Ya, Muhyiddin Wali Songo itu anteng-anteng orangnya. Orangnya sangat moderat sekali. Orangnya sangat Indonesia banget. Bukan radikal. Halo, paham? Ya. Apa? Laskar sudah rungkat aja kok. Ya, paham? Yang setuju dengan statement saya komentar setuju. Yang tidak silakan komentar tidak. Halo. Halo. Halo, yang setuju silakan setuju, yang tidak silakan tidak. Yang panas kalungan kulkas. Halo, iya untuk kebenaran, untuk persatuan, jangan mau kita dipecah belah. Poinnya itu. Halo. Setuju ya, setuju. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, setuju ya. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku semuanya sudah kembali kepada khitahmu. I love you full. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak yang kembali kepada yang benar. Alhamdulillah teman-teman saya sudah banyak yang sadar. Alhamdulillah, saya doakan semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Nah begitu dong. Ya. Tenang, untuk kembali kepada hal yang benar tidak ada kata terlambat, saudaraku. Ya, rungkatkan hal-hal yang membuat kemudaratan, kebatilan-kebatilan itu.
Rungkatkan semuanya. Jangan pernah takut, semuanya saya backup. Semua saya backup. Pengawai duit dekengane pusat rasa khawatir. Ya. Kita harus jaga persatuan. Kita tetap harus hormati para alim ulama, para kiai, para habaib. Hormati. Beda halnya ketika kita berurusan dengan oknumnya. Oknum ya oknum. Paham? Jangan kayak dulu. Ketika dulu ada seorang oknum habaib buat provokasi, kita counter. Anda fitnah saya sebagai pembenci habaib. Hari ini semua habaib dipukul rata sama orang-orang oknum ini yang mengaku keturunan Wali Songo. Sekarang saya dicap sebagai Balawi. Saya dicap sebagai keturunan Yahudi. Sakit pikiranmu. Ya. Jangan kayak gitu, nggak boleh saudaraku. Kita harus rasional. Kita harus mengedepankan asas kebenaran. Sekalipun dia nasabnya kepada anjing sekalipun, kalau ia bisa memanusiakan manusia, kalau ia orang yang baik, orang yang memiliki budi pekerti yang baik, kita harus tetap muliakan dan kita hormati serta kita ikuti kebaikan-kebaikannya. Jangan lihat nasabnya, lihatlah akhlakul karimahnya seperti apa, saudara. Ya, cocok? Halo, cocok saudara? Halo, cocok? Cocok nggak? Ya. Wali Songo, Ba'alawi itu satu gerbong, satu rel, satu nasab. Titik. Jangan diganggu gugat. Sudah. Urusan nasab, urusan khilafiyah, kita cukup berhusnudon. Berhusnudon sesuatu hal yang baik, insya Allah mendapatkan berkah barokah. Amin. Ya. Urusan oknum-oknum aja, nggak usah disangkut pautin, nggak usah bawa nasab orang. Apalagi ente bawa-bawa masalah kuburan palsu. Tiap malam, tiap mau tidur, tiap mau makan, ingatnya kuburan palsu. Kuburan kakekmu sendiri, kuburan nenekmu sendiri saja nggak pernah disekarin, nggak pernah diurusin, nggak pernah dibersihin. Apalagi kamu datang berkunjung ke makam, ke ziarah, kamu doakan, kamu bacakan yasin, kamu bacakan tahlil, nggak sama sekali bertahun-tahun. Introspeksi saudara, ya. Jangan ngurusin makam kuburan orang lain. Urusin makam kuburan leluhur kita. Kenapa? Orang-orang ingin menstigmakan bahwa kuburan palsu, kuburan palsu, kuburan palsu. Itulah desain-desainnya orang-orang Wahabi, Salafi. Orang Wahabi tidak suka orang baca doa-doa kubur. Nggak boleh. Bid'ah saudara. Tahlil bid'ah, baca yasin bid'ah. Anda pelan-pelan akan distigmakan, dirubah cara pikir Anda, amaliyah Anda, dirubah pelan-pelan supaya apa? Anda akan seuzon terus sama makam. Iya, pelan-pelan digerus, pelan-pelan. Jadi amaliyah Anda lama-lama rungkat. Gara-gara apa? Ngurusin nasab orang, kuburan orang. Anda bukan ahlinya. Anda bukan ahlinya, saya bukan ahlinya. Nah, sebagai orang yang bukan ahlinya, sebagai orang yang al-fakhir, orang yang bodoh, sudah ketika itu ada kebaikan di dalamnya, selesai ikutin. Kalau banyak mudaratnya, kita jauhin. Gitu loh, jadi nggak rungkat pikiran kita. Halo, setuju? Halo, setuju nggak? Halo? Halo, setuju? Setuju nggak? Berlindung atas nama pribumi, berlindung atas nama keluarga Wali Songo, itu pencemaran, itu namanya penghinaan, itu penistaan. Sejatinya mereka ingin merusak marwah Wali Songo, saudaraku. Marwah Wali Songo dirusak sama mereka orang-orang yang mengaku-ngaku. Sudah tes DNA apa belum? Halo, sudah tes DNA apa belum? Halo,
Ya. Gak tahu siapa tuh yang ngajarin tuh orang-orang itu. Bingung saya. Orang ada hidung mancung keturunan Arab di Indonesia sudah lebih dari 6 generasi, 7 generasi masih dikatakan sebagai orang Yahudi. Ini adalah kelompok-kelompok radikal. Gak bener itu. Gak bener, gak boleh kayak begitu ya. Halo, gak boleh. Jangan diikuti yang kayak begitu saudaraku ya. Nggak boleh. Panas kalungan kulkas. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya si Purel Mojopeot? Gimana dia? Sudah nangis belum? Mentalnya sudah kena belum? Depresi belum? Perempuan kok bukannya berubah lebih baik? Jadi perempuan itu yang bener. Gak usah mikirin nasab orang. Pikirin, hai Purel Mojopeot, pikirin nasabmu. Sampai hari ini kamu gak menikah, usia sudah hampir 60 tahun, sudah nenek-nenek. Sebaya dengan kamu itu harusnya sudah punya cucu. Sampai sekarang kamu masih gadis peot, gak punya keturunan. Itu udah jelas nasabmu terputus. Gara-gara apa? Gara-gara kamu membahas nasab yang gak jelas. Ya, nasabmu sendiri terputus, kasihan. Ya, itu Putri Mojopeot. Bukan Putri, Purel Mojopeot. Nasabnya Purel Mojopeot sudah terputus karena nggak punya keturunan. Bagaimana punya keturunan? Nikah aja enggak, cuman kawin doang. Kawan kawin, celap-celup, dicelap-celup jadi korban. Kasihan saya makanya siang malam saya berdoa, mudah-mudahan si Purel Mojopeot mendapatkan jodoh, dia menikah, syukur-syukur bisa punya momongan supaya nasabnya tersambung. Jadi perempuan itu harus yang baik, yang bersahaja. Jangan setiap malam itu hanya demi duit 100.000 perak diposting-posting, tapi kerjaannya memaksakan diri untuk menggibah, untuk menghina seseorang, untuk memframing orang ini itu, apalagi seorang ulama. Halo, kasihan. Aku tahu kamu korban celap-celup, nggak dinikah juga enggak, kawin doang. Tahu saya, makanya kamu itu ngelantur ke sana kemari sampai depresi sampai hari ini. Ya, kita ratakan, Gus. Kita ratakan oknum-oknum yang berlindung atas nama Wali Songo. Kita ratakan mereka. Ya. Terus si Purel Mojopeot itu ngaku Wali Songo juga enggak? Ngaku-ngaku mencemarkan nama baik Mojopahit. Mojopeot gitu loh. Jangan pakai Mojopahit, Mojopeot. Nah, kasihan itu, YouTube-nya juga sudah rungkat, ya kan? Yang nonton cuman puluhan orang. Direwangi pansos nyawer-nyawer ke sana kemari, kaya juga enggak, masalah banyak terus, motor ditarik, kasihan. Kalau kere aja, kalau minta diwayoh ngomong, tak wayoh sisan. Penting pensiun, jangan jadi Purel ya. Ratakan yang berlindung atas nama pribumi, ratakan. Memecah belah saja, kebiasaan. Halo, ya. Mobil Mojopeot juga ditarik ya Gus, ditarik dulu, tapi dulu buayanya kalau ngomong sok artis, sok kaya, kere aja, mau makan aja susah, dipaksain sampai pagi juga nyari saweran, aye, sok artis.
Kenapa masalah polemik nasab ini kok nggak masuk ke berita? Lawang itu cuma isu-isu murahan aja kok masuk TV. Masuk TV itu ya kayak kemarin pengukuhan Laskar NKRI masuk TV. Kayak begitu, Bayu. Si Purl Mojopeot, Arya itu begini. Sok-sokan masuk TV segala macem. Dari dulu udah biasa kita masuk TV. Sekarang masuk TV panas lagi, palungan kulkas lagi. Ini orang-orang yang dengki, iri, perlu kita pukul dengan fakta. Biar tambah depresi. Orang kok kerjanya ngiri dengan kegiatan orang. Kalau belum bisa melakukan kebaikan untuk umat, cicing, diem. Ya. Kalau belum bisa melakukan apa-apa untuk manfaat untuk umat, diem. Manfaatmu gibah-gibah aja. Asal mampu. Ngiri tapi nggak mampu. Ya. Bingung aku masuk TV kesetrum, Gus. Mereka mengolok-ngolok dengan sebutan imigran, bahkan Wali Songo juga dari Arab, Gus. Karena ya orang-orang kenter. Imigran. Lo Wali Songo ya imigran. Yang asli Nusantara itu hanya Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga. Yang lain itu ya imigran semua. Kamu sudah mulai kurang ajar, merendahkan kamu. Kau pikir agama Islam masuk itu utuk-utuk tukul? Ada pembawanya, pembawa wartanya ada. Yang mendakwahkan ada dari Timur Tengah masuk ke Indonesia zamannya Syekh Subakir dengan kisah Dopalon sejarahnya itu. Belajar. Ini orang-orang sudah mulai keterlaluan soalnya cara berpikirnya. Aneh deh. Ya. Channel sudah rungkat, sudah nggak laku, ngomongin perihal nasab sudah nggak laku, bingung gitu loh. Mau ngapain lagi ya? Bingung, stres. Laskar sebelah bisa masuk TV nggak, Gus? Kira-kira bisa, tapi kesetrum. Kumpulan RT aja teriak-teriak, Laskar NKRI bubar, Laskar NKRI bubar. Giliran kita sudah kasih fakta, panas kalungan kulkas. Ya nggak? Tobat. Kembali kepada khitamu, jaga persatuan. Jaga persatuan. Laskar NKRI apa, Gus? Laskar NKRI itu mencegah dari kelompok-kelompok dobol. Agen-agen propaganda itu. Laskar sebelah masuk Pak di TV Malang. Lambemu aja ya. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam Nyong. Sudah nggak boleh kayak begitu ya. Iri dengki buang. Ya. Bikin laskar buat apa kalau cuma buat sara. Jadi laskar sampah itu kayak begitu.